Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbi zidni. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam sebuah hadis Nabi pernah menjelaskan bahwa satu huruf itu bernilai 10. Satu huruf. Lalu Nabi menjelaskan, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi adalah dia salah satu ahruf, tapi 3 huruf. Al alifu harfun, al mimu harfun, al lamu harfun. Jadi alif lam mim saja itu luar biasa punya nilai. Jadi Quran itu memang punya mukjizat tersendiri. Bahkan sampai sekarang Quran itu terus digali dan tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai digali Quran itu, keindahannya, kedalamannya dan seterusnya, hikmahnya dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu di surat 25 orang yang tidak mengambil Quran sebagai jalan hidupnya itu akan menggigit-gigit 2 jarinya. Nah, itu di surat 25 ayat 27 ya, surat Al-Furqan. Artinya apa? Allah menjelaskan akan menyesal orang yang tidak mau mengambil Quran sebagai bahan hidupnya, petunjuknya, bacaannya dan seterusnya. Itu akan menyesal. Digambarkannya di situ menggigit-gigit 2 tangannya. Apa itu artinya? Saking menyesalnya, kenapa saya dulu tidak mengambil Quran sebagai petunjuk, sebagai bacaan, sebagai jalan hidup. Dan Quran itu Allah menjelaskan adalah jalan untuk menuju Tuhan. Itu di surat 14 ya, surat Ibrahim ayat pertama. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz dzulumati ila nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid, menuju jalan Tuhan yang maha terpuji. Nah, jadi surat 14 ayat 1 ya, surat Ibrahim. Jadi Quran itu menuju jalan Tuhan. Bahkan ada seorang mufassir mengatakan bahwa Quran itu tujuannya cuma satu, yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran itu mengenalkan Allah. Siapa Allah itu? Di Quran itu adanya. Di tujuan pertamanya satu. Quran itu mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang menjelaskan bahwa tujuan Quran itu 3. 1 mengenalkan Allah, 2 supaya orang menjalankan syariatnya, 3 adalah akhlak. Ya, Quran itu tujuannya 3. Tapi ada seorang ulama sebenarnya cuma 1. Yaitu Quran itu supaya manusia ini kenal Allah. Nah, setelah kenal Allah pastilah akan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya ketika orang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang tidak mentuhankan siapapun kecuali Allah, itu dia berhak untuk masuk surga. Belum sholat, belum apa, dia baru masuk Islam, mati dia. Ya, karena dia masuk Islamnya sudah tua, sudah umur 70 tahun. Nabi jadi Rasul lama sekali, lalu di belakangan setelah Nabi juga sudah lama berdakwah, dia baru masuk Islam. Umurnya sudah 70 tahun, belum sholat, karena masih di Mekah, dia belum sholat, karena di Mekah itu 13 tahun. Gak lama mati dia. Belum puasa Ramadan, belum sholat ya, sholat belum ada perintahnya. Insya Allah dakhalal jannah. Itu dengan membaca la ilaha illallah. Makanya orang yang membaca la ilaha illallah itu pasti ada hak untuk masuk surga. Karena katanya timbangan la ilaha illallah terlalu amat berat. Dibandingkan dengan apapun berat sekali. Jadi merenungkan, memahami bahwa Allah itu sebagai Tuhan itu adalah pokok agama. Di kita selalu mau apapun harus membaca bismillah karena Allah.
Bismillah itu sebenarnya karena Allah. Atau demi Allah, ya karena Allah lah. Segala sesuatu kita lakukan karena Allah. Itu pasti mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya, orang sholat segala macam, tapi sebenarnya dia tidak kenal Allah, bisa jadi sholatnya tidak ada nilainya. Ya ikut-ikutan sholatnya, umpamanya. Lalu sedekah ya karena kemanusiaan, bukan karena Allah, ya bisa jadi itu bisa jadi tidak bernilai. Ya, yang lebih sempurnanya ya dia sholat, dia sedekah, ya karena Allah, itu pasti lebih tinggi. Ya, jadi kita hadir pada kesempatan yang baik ini tidak lain kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridho itu yang paling tinggi dalam kajian Quran ya, surah 972, bahwa surga itu di bawah ridho Allah. Jadi surga itu bukan paling tinggi, makanya katanya ada orang masuk surga. Ada masuk surga. Terus ini guru jadi dibocorkan sama guru spiritualnya, Tuhan mana pengikut saya kok nggak ada di sini, nggak ada di surga? Ada kata Tuhan. Terus di mana mereka? Pokoknya ada lah. Mereka juga sudah masuk surga. Pengen tahu? Saya antar. Oh dia antar oleh malaikat. Oh ternyata betul sudah masuk surga. Ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, ada yang sedang tiduran. Tuhan kok dia nggak di surga saya? Dulu waktu di dunianya dia cuma mintanya surga, ya sudah saya kasih surga. Tidak mau ketemu dengan saya dia tidak mau ketemu dengan saya. Jadi nanti ada orang yang masuk surga nggak ketemu dengan Allah. Seperti orang diundang ke istana, begitu disuruh makan, suruh minum, silahkan Pak, bahkan renang, tidur juga di sini silahkan aja. Tapi mohon maaf, raja nggak mau ketemu karena ada urusan. Raja nggak mau ketemu. Karena mintanya adalah surga, padahal katanya surga itu ya masih fisik, masih dunia juga gitu loh. Cuma mungkin lebih indah sekali. Yang lebih indah lah ketemu dengan Allah itu. Nah surat 18 ayat 110, faman kana yarju liqa rabbih falyamalan amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, jangan syirik, beramal soleh. Dua, jangan syirik dan beramal soleh. Itu surat 18 surat Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, beramal soleh dan jangan syirik. Nah, dan syirik ini, waduh, banyak kesyirikan kita. Ya, banyak kesyirikan kita. Ya, kalau dalam di surat 28 itu syirik itu antara lain korun. Ya, surat 28 ayat 78. Nah, korun itu syiriknya apa? Ini saya punya harta banyak ini karena kehebatan saya. Nah, itu sudah syirik. Nah, itu sudah syirik itu. Bukan pemberian dari Allah, tapi ini kehebatan saya karena ilmu saya. Itu di surat 28 ayat 78. Surat Al-Qasas. Nah, jadi kita juga, ini rumah bagus banget nih Pak Iding. Oh, dapat nabung saya, dapat usaha saya, sudah syirik juga. Sebagaimana korun juga. Oh, kamu pinter ya gini-gini. Ya, karena saya latihan dulu, karena subuh-subuh saya belajar dulu, sehingga saya punya ilmu. Syirik juga itu. Harus kita berkata, Masya Allah la quwata illa billah. Surat 18:39. Dari Allah. 18:39. Dari Allah kita ini pintar ini, bukan dari siapa-siapa. Oh, keturunan saya sih jenis-jenis. Ada yang idiot juga itu keluarga itu. Nggak pintar semua. Jadi yang memintarkan itu ya Allah juga, yang mencerdaskan itu Allah juga. Jadi harus berkata Masya Allah la quwata illa billah. Itu surat 18:39. Supaya jangan syirik itu Pak. Ya, 39. Jadi obat untuk tidak syirik itu, atau cara untuk tidak syirik itu adalah surat 18 ayat 39. Selalu baca itu, kalau dipuji baca itu. Alhamdulillah dulu, lalu baca itu. Alhamdulillah, lalu Masya Allah la quwata illa billah. Itu syiriknya hilang. Ya?
Ya itu bacanya. Nawar lagi. Itu masya Allah, itu malah lagi itu kalau alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, lalu masya Allah la quwata illa billah, tiganya dibaca, tiga-tiganya dibaca lah. Pokoknya lama baca itu, sebentar udah habis, sudah selesai. Tiga-tiganya dibaca, alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, lalu masya Allah la quwata illa billah. Ya 1839 itu jaga diri supaya jangan syirik. Supaya jangan syirik, karena syirik itu banyak banget. Ya, ibu cantik banget loh. Ya siapa dulu dong keturunannya, cantik semua. Padahal Allah yang buat cantik kita, bukan orang tua kita lah. Orang tua kita juga cantikan sama Allah juga. Syirik juga begitu. Syirik juga itu. Ya. Ya, kalau dipuji, jawabnya masya Allah la quwata illa billah. Ya boleh dari alhamdulillah jeng alhamdulillah, lalu la haula wala quwata illa billah, lalu masya Allah la quwata illa billah. Tiga jadi bacanya. Kalau di situ kan di surat 18 ayat 32 sampai 76 itu kan soal harta. Jadi ada dua saudara, yang satu miskin, yang satu kaya raya. Lalu yang kaya raya ini dia nunjuk-nunjukin, wah tuh sawah saya, tuh emas saya, tuh wah tegal saya, kebun saya. Lalu kata si orang beriman, kenapa kamu tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah? Kenapa tidak itu? Kenapa ketika kamu masuk ke kebunmu itu tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah? Itu syirik, mas. Syirik. Jadi syirik itu bukan menyembah gunung, menyembah matahari. Kita suka meyakin orang Jepang itu menyembah matahari, padahal kita juga banyak sembahannya. Jadi masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah terhindar. Ini semuanya saya hebat begini sebenarnya itu dari Allah, pinjaman dari Allah. Nah itu aman insya Allah. Ya insya Allah kalau sudah tidak syirik, tadi surat 18 110, insya Allah berhak masuk surga. Kalau syirik kata Allah enggak. Ini haram masuk surga orang syirik itu. Badan syirik di bawah mati tidak mendapatkan ampunan, kecuali sehari sebelum mati sudah tidak syirik lagi, sehari ya. Sehari. Kalau di bawah mati, apalagi setahun sudah tobat, apalagi 5 tahun sudah tobat, syiriknya dulu. Ya dulu juga saja banyak syiriknya juga. Bacaan macam-macam saya pelajari, sima badak, sima maung, sima haci, dewa tanah, rep, kasih put, kasih balung, ketan tanding, pamatu koto, ta'alu. Nah, ta'alu korang. Padahal saya di hadis nggak ada, di Quran nggak ada. Dukuk aing dukuk mau, dukuk aing siga gunung, kicik aing siga kilat, DM aing siga batuk aing siga guru. takluk. Cari di hadis nggak ada. Di hadis nggak ada. Dari mana ini? Tapi orang tua dulu dia amalkan, dia puasain, manjur juga. Karena dia ikhlas pada Allahnya itu, kepada Allahnya juga dia. Ya. Ya. Lalu kalau asihan, kalau bapak dan ibu ingin asihan, ada di saya. Ya, uluk-uluk Nabi Daud, uluk-uluk Nabi Sulaiman, pekutut putih, mencelok, binakai semplak sama opiak sama gentur, kesanagara, nu ayat di pancar tengah, gede cilik tua, anom lanang wadon, gunangku asian simkuring, uluk-uluk Nabi Daud, asik, asik. Bawa ayam hitam, ayam merah kalau nggak ada. Kalau ya pokoknya kalau tidak ada ayam apa saja boleh, dan beras ketan 10 liter. Segera Bu, begitu saya baca Quran, aduh tidak ada yang paling indah kecuali ini. Dulu saya belum baca ini, Bu. Bacanya macam-macam.
Begitu saya belajar Quran juga sudah belajar dari kecil. Waduh, ini paling indah. Ya Bu? Ya ini Quran ini luar biasa. Satu huruf 10 kebajikan. Satu huruf itu di surat 660. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, 10 kata Allah. 10. Surat 660. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja abis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa kebajikan, satu kebajikan. Ini kita sekarang ngaji sekarang ini satu kali ini, kata Allah, dianggap kamu melakukan ini 10 kali. Jadi Bu Nina mengadakan kegiatan ini sekali, dianggapnya oleh Allah 10 kali. Amin. Kalau tidak mengadakan, hilangnya berapa? Hilangnya berapa? Hilang berapa coba? 10 hilangnya. Ini hilang 10. Wah, matematikanya nggak jalan itu. Hilang 10. Kalau kita mengadakan, dapat 10. Kalau tidak mengadakan, hilang 10 lah. Bagaimana matematikanya? Hilang 10. Kan bukan keburukan ini. Coba deh, pasti rendang benar juga ya katanya. Hilang 10, Pak. Jadi makanya harus sering-sering mengadakan begini. Ya, sebulan sekali lah. Kalau tidak sebulan 4 kali, ya sebulan sekali. Atau 5 bulan sekali. Jangan setahun sekali, terlalu lama. Iya, kelamaan kalau setahun sekali sih. Ya, 6 bulan sekali lah. Jadi setahun 2 kali. Ya, diprogramkan ya, itu untuk setahun 2 kali. Itu. Menjelang Ramadan seperti ini. Ya, itu. Oke ya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kita sebenarnya nggak main-main ya. Ini serius banget. Belajar Quran itu luar biasa. Satu huruf 10 kebajikan. 10 kebajikan. Jadi kita sudah berapa huruf ya? Bismillah aja ada 19 huruf. 19 kali? Ya, memang dikali-kalikan terus. Wah, itu kalkulatornya repot itu. Ada banyak yang kita baca ya. Ya, nanti ada terakhir itu Allah ngomong semua aktivitas itu dinilainya oleh hati kita. Ya, itu di surat 23 ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang diterima oleh Allah itu yang bersih hatinya. Illa man atallah illa man atallah biqalbin salim. Bin qalbin salim. Kecuali oman ata, orang yang datang Allah kepada Allah biqalbin dengan hati yang salim, yang bersih. Ya kasihanlah orang kampung saya yang tukang tanam padi, kerjaannya cuma itu, nggak bisa apa-apa, nggak punya amal apa-apa, bodoh dia, nggak punya amal apa-apa dia. Tapi dia selalu, ya Allah saya terima nasib saya seperti ini, terima kasih ya Allah, saya hadir ke dunia saja sudah terima kasih ya Allah. Tidak pernah mengeluh dia, terima kasih selalu. Dia berhak juga ada masuk surga walaupun tidak ada amal apa-apa kecuali sholat 5 waktu. Dia tidak sedekah dengan apa dia? Ilmu bodoh dia, gak punya apa-apa. Tapi hatinya bersih. Masuk. Ini sekarang punya segalanya tapi hatinya gak bersih, Bu. Gak bisa juga. Ya, punya segalanya tapi gak bersih, masih mengeluh terus. Padahal makanan ada, rumah bagus, uang banyak, tapi mengeluh terus. Kata Tuhan, terus kamu kapan syukurnya kepada saya? Nah, sementara tadi orang kampung saya,
naik dari sawah sambil cuci kaki di matangnya itu, ya Allah terima kasih ya saya bisa hidup. Insya Allah dia masuk surga juga itu. Apalagi lah yang di sini sudah dunianya bagus ya, ilmunya banyak, hatinya bersih, itu yang lebih top. Nah, itu yang lebih top pasti. Dan kelihatannya ya muka-muka yang di sini nih kelihatannya begitu. 89? Tertipu. Hah? Tertipu itu isinya. Bukan. Berarti bukan itu. Bukan itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kalau tidak 89, 98 coba dibalik. Bukan. Ya nanti dicari ya. Oke, ya. Itu ayat Quran itu ayat Quran. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan datang kepada saya, kata Allah, orang yang bersih hati. Nerima apa aja dia terima dari Allah. Ya nerimo dia. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi apa aja dia terima. Ya. Jadi wanita, dia tidak pernah mengeluh, aduh Tuhan kenapa saya jadi wanita? Enggak, terima. Jadi laki-laki, alhamdulillah Tuhan saya jadi laki-laki. Ya. Dia susah, alhamdulillah ya Allah saya terima aja ini. Oke, baik ibu-ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan untuk membaca Iqra lagi. Jangan sampai nanti disuruh baca oleh Jibril, kita nggak bisa baca. Nanti artinya orang yang sering membaca surat tertentu nanti sebagai kehormatannya oleh malaikat akan disuruh baca. Wah, kamu kan sering baca ini kan? Coba baca lagi. Itu katanya Pak, luar biasa penghormatan itu. Sangat senang sekali orang diberi kehormatan oleh Allah nanti lewat malaikat. Wah, ini orang ini dulu suka baca surat ini, coba suruh baca lagi. Masya Allah. Ya, oke. Kita akan baca tadi Aminah sudah surat 5 Aniyatin surat 5 buku 5 halaman 11. Saya minta sekarang coba kita untuk per orang ya. Dari mulai mana dulu nih? Dari belakang dulu ya. Dari belakang dulu halaman 11 ya, surat 5 halaman 11, satu baris saja Bu. Satu orang satu baris dari ibu dari sini. Dari sini terus ke sini. Ya, dari Budia boleh. Boleh dari belakang dulu di Budia terus ke Bu Hera terus ke sini ya. Oke, silakan. Halo. Udah aja. Halo. Ya, silakan. Satu baris saja Bu ya, jangan banyak-banyak ya, nanti nggak kebagian. Satu baris. La a'budu ma ta'budun ulaika humul muflihun. Bagus. Berikutnya langsung, yuk silakan. Oke, bagus. Langsung alal mursalin. Ibu, ulangi lagi Bu. Wassalamun ala mursalin. Munnya langsung idhar ya. Wassalamun, jangan ditahan. Wassalamun
mursalin. Oke, bagus. Berikutnya silakan. Ulaika ala hudan makithina fihi abada. Oke, bagus. Berikutnya silakan. Alam naj'al ardo mihada bihada al-hadisi asfa. Ulang lagi, Ibu. Silakan ulang lagi. Bihadzal hadisi asafa. Oke, bagus ya. Bihadzal hadisi asafa. Lanjut. Aulia Min. Bagaimana itu hamzahnya diapain itu? Aulia Hamzahnya matikan. Aulia min aulia ulaika humul kafaratul fajarot. Kafaratul fajarah jadi ham. Oke, bagus. Ibu Tunik berikutnya silakan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Ini yang panjang ada berapa nih? Ini nafasnya harus panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Dan panjangnya sama ini nih. 5 ini. Paling enggak 4 aja, jangan 5. Kalau 5 kepanjangan. Nafasnya habis. Ulang lagi coba, Bu, yang panjang ini. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. La ilaha ula'i wa la ilaha Jadi boleh di wala yang pertama itu Ibu berhenti. La ilaha ula'i wala ilaha matikan hamzahnya. Ya. La ilaha ula'i wala ilaha matikan. Kalau bareng-bareng biasanya enak terus ya. Bareng. Nah, kalau bareng-bareng tuh enak ya. Kalau nggak usah dikasih irama. La ilaha ula'i wala ilaha gitu ya. Jadi panjang ini. Oke. Ya, yang lurus-lurus saja ya. Oke, baik. Kita berikutnya silakan ke siapa? Ini halaman 12 yaitu nun tasdid. Ada 2 huruf ya. Ada 2 huruf yang harus dibaca gunnah.
yaitu mim tasdid dan nun tasdid ya. Nun tasdid ya, nun tasdid dan mim tasdid. Hanya ada dua huruf ini. Nun tasdid dan mim tasdid yang harus dibaca gunnah. Ya. Dibaca gunnah dan tidak ada mungkin di huruf yang lain kecuali ada di huruf Arab. Ya. Istimewanya di situ. Oke, silakan. Ini dibacanya di sini apa namanya? Setiap bacaan yang menghadap tasdid, suara ditekan, ditahan 2 harokat dan berdengung. Ya, silakan ke ibu tadi, lanjutkan. Ya. Ya, dari innahu silakan. Innahum kanu mujrimin. Lanjut. Wa inna ilaihi raji'un. Bagus. Terus silakan berikutnya. Summa ada baroyas fa innal jahima hiyal ma'wa. Bagus. Ibu boleh kalau agak susah-susah nggak apa-apa, dipotong-potong nggak apa-apa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Boleh ya, boleh dipotong-potong, boleh. Oke, silakan berikutnya. La 2 ketukan. Labisina fiha. Fi 2 ketukan. Fi-nya. Fiha. Fiha. Aqoba. Qafnya 2 ketukan. Aqoba. 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 Oke, terus Hadza iko wa annaba maaf Pak, suara wa anaba. Oke, berikutnya silakan. Inna hadhihi talqirah Summa amatahu fa'aqbarah. Bagus ya, oke ya. Berikutnya adalah masuk dengan suara dengung, yaitu apabila nun sakinah, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma berjumpa dengan nun atau mim. Ya, ini sudah masuk ke tajwid, ilmu tajwid ya. Khairun, itu tanwinnya itu khairun. Ketemu dengan nun. Jadi dibacanya khairun nisa. Nah, jadi itu harus gunnah ya. Berikutnya min ma'in, itu apa ketemu apa? Nun sakinah ketemu mim. Mim ma. Juga harus dengung suara kita ya. Di situ keindahannya. Silakan berikutnya Ibu dari wa malahum, 1 baris saja. Wa malahum min nasirin. Bagus, terus Buahnya jangan panjang. Huwa fi dolalim mubin. Bagus ya. Huwa fi dolalim mubin. Oke, gitu ya. Gitu. Berikutnya silakan Ibu. Ala siratim mustaqim. Ulang lagi silakan Ibu. Ala siratim mustaqim. Oke, lanjut. Summa dammarna
Summa dammarnal akharin. Jadi 2 kali itu ada mim tasdidnya ya. Summa dam. Coba tasdid silakan. Summa dammarna akhirin. Oke, bagus. Berikutnya silakan. Qalilan ma tashkurun. Alam sedikit tambah Ibu. Qalilan ma tashkurun. Qalilan. 2 kali itu naiknya qalilan. Harus 2 ketukan tuh. Kalau qalilan belum 2 ketukan. Qalilan ma tashkurun. Oke. Qala innakum makisun. Oke, bagus ya. Inna dengan mim tasdid. Silakan berikutnya. Ya. Kalau kolanya di bawah Bu, liyuqadha. Ajalum musamma. Iya. Inna kaidi matin. Di 2 ketukan. Inna kaidi matin. Oke, bagus. Berikutnya silakan. Walan nu'jizahu haraba. Bagus. Fakuluhu hani'am mari'ah. Fakuluhu hani'am mari'ah. Fakuluhu hani'am mari'ah. Bagus. Berikutnya. Amilatun nasibah. Amilatun. Sedikit tambah juga. Amilatun nasibah. Khusyubun musannadah. Khusyubun musannadah. Khusyubun musannadah. Ibu-ibu yang saya hormati, Bapak yang saya hormati, kita guna itu banyak yang kurang 2 ketukan. Jadi tidak terasa kalau ibaratnya sayuran itu tidak terasa garamnya. Kita sedikit lagi sebenarnya. Jadi belum ada belum ada dengungnya, belum ada gunanya sudah pindah. Dikit lagi aja ditambah itu sudah berirama sendiri. Di Quran itu sebenarnya sudah berirama sendiri. Jadi kalau begitu Quran itu sangat seni banget. Seninya sangat tinggi sekali itu Quran. Oke, silakan Ibu berikutnya. Ya. Halaman 12. Tadi sampai di halaman ya. Sekarang 14 Ibu silakan. Wan nahar. Silakan Ibu. Wan nahar.
Lanjut. wan nas Mm-mm. in nudur. Oke, nah ini alif lamnya alif lam apa nih Bu? Alif lam samsiah. Nah, kalau alif sendiri alif apa? Alif hamzah koto atau hamzah wasol? Hamzah koto atau hamzah wasol? Hamzah wasol. 100 semuanya ya. Oke. Ya. Kalau di wasol, hamzanya tidak bunyi. Nah, makanya dalam pelajaran tata bahasa bukan alif lam, lamnya. Lam apa? Lam komariah. Lamnya apa? Lam samsiah. Bukan alifnya. Kalau alif bisa bisa jadi itu hamzah. Hamzah kotok atau hamzah wasol kalau hamzahnya. Oke, silakan. Fi sudurin nas al-waswasil jannah. Jannah apa? Khannas. Al-waswasil khannas. Oke, berikutnya silakan. Ya, baris berikutnya. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Nah dengan a dua ketukan silakan. Wan nazi'ati gharqa. Bagus. Wan nasitati nasta. Bagus. Berikutnya silakan. Wa kunna nahu. Boleh dipotong. Wa kunna. Ngopi dulu nggak apa-apa. Nahudu ini ekstrimnya begitu boleh. Ya silakan. Wa kunna nahudu ma'al. Jangan dipanjangin alnya. Ma'al khaibin. Terus Amkana dua ketukan. Amkana minna minal ghaibin. ya minal berhenti dulu banyak ibin boleh. Minal ghaibin. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Lanjut. Amkana minal ghaibin. Sekali lagi coba. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Lanjut. Amkana minal ghaibin. Lanjut silakan Pak. Berikutnya. Ini bagus. Wa ma lakum min nasirin. Bagus. Oke, berikutnya silakan. Amma yatasaalun. Boleh ditahan. Amma yatasaalun. Silakan. Ulang lagi, Pak. Amma
Amma yatasa'alun Oke. Anin naba'il azim. Oke, bagus. Berikutnya silakan. Ke Pak Iding. Idzaman. Sip. Nakhirah pendek. Nakhirah. Ulaika ashabul jannah. Dua ketukannya jannah. Pendek gitu ya. Oke, berikutnya silakan. Ibu. Baca Ibu. Oke, berikutnya. Nah, kalau ada suami kan takut. Kalau di rumah sih ngaji. Ya, silakan Bu Dewi. Ya. Silakan Bu Dewi. Pakai pengeras suara dong Bu Dewi. Enggak bukan kedengeran itu Mas. Pengeras suaranya silakan Ibu. Silakan Bu Dewi. An-naridatil waqud idahum 'alaiha qu'ud. Zal itu ya, ilhum ya, ilhum 'alaiha qu'ud. Idahum 'alaiha qu'ud. Bagus. Berikutnya silakan. Inna jahannama kanat mirsada. Lanjut. Litoghina ma'aba. Oke, bagus. Berikutnya. Innahu laminal kadhibin. Lanjut. Mainnya jangan panjang. Summa Langsung nal. Khori. Bagus. Summa aghraqnal akharin. Oke, berikutnya silakan Ibu Dede. A'malakum. Oke. Baik, kita sama-sama baca 4 baris berikutnya silakan. 1, 2, 3. Fiha sururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Inna hadza la syai'un ajib. Innahu hamidum majid. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oke. Pertanyaan. Ya silakan. Poin yang keempat dari atas halaman 10 ini. Halaman 15. 15 sorry. Ya. Ya, Pak. 15 poin yang 4 dari atas. Ya. Itu ada ajala kan? Di sini. Ajalah. Ajala ya. Setiap kali ini sering kali kita melihat bahwa tanda bacanya itu panjang di ja. Padahal itu pendek ya. Pendek. Ya, itu punya lam. Soalnya ini agak terpengaruh kalau panjang tuh ketarik gitu loh. Ya. Pendek ya? Pendek, Pak. Jadi A. Ya, A. Kemudian ini ja ya. Ja itu ini nih ini yang ke atas nih punya lam dia nih. Jadi ya A jalan itu. Yang ini nih bukan punya jim. Jim sebenarnya sampai di sini aja. Sampai di sini aja dia. Pertanyaan saya tuh yang ininya nih, Ustaz. Dari kepanjangan tuh jijanya. Oh ini. Yang memanjangkan ja, yang makan ja adalah ini, bukan ini. Bukan ini, tapi ini. Ini walaupun panjangnya segini tetap ya tetap aja dia aja. Jadi jangan terpengaruh karena ada rumus ya ja panjang begini, lalu ji panjang pakai ya, lalu ju ja ji ju pakai ini Pak. Nah, sedangkan yang ini mau sampai sini juga nggak masalah ya. Jangan terpengaruh oleh tarikan ini. Itu variasi aja. Nilainya 1 ya Pak? Ya, nilainya 1, betul. Ya, jangan terpengaruh oleh panjangnya ini Pak. Ya. Jadi itu terpengaruh terus saya Pak. Ya. Kalau itu anunya apa namanya? Kuncinya 1 sebenarnya itu. Kuncinya 1 Pak kalau itu. Ngaji. Ya Bu. Anu ya Pak ya, supaya jangan ngantuk ya. Siap ya. Ya, Jabar ya, Jabar Jer, Pes. Nah, sekarang kalau panjang itu berarti kalau belum panjang berarti yang seperti makanya ada di sini kan? Oh ya, yang berdiri. Ya. Benar. Kenapa panjang banget? Kenapa panjang amat sih? Apa ini ya panjang? Pas konotasinya kalau fathahnya kalau jabarnya panjang disangkanya bacanya juga panjang. Padahal enggak ngaruh. Iya, enggak ngaruh. Enggak ngepet, Pak. Iya, enggak ngepet. Sering kali grafiknya ya. Ya, di sini aja itu. Karena rumusnya kan sudah ada. Untuk panjang A pakai alif, I pakai ya, U pakai waw. Nah, kalau gini nggak ada rumusnya Pak, ya cuma fathah aja. Kaligrafi aja kan. Kaligrafi aja. Oke. Grafiknya aja. Ya, gimana? Ya ada, tapi bukan di situ lah. Ada, tapi jangan dipakai aja lah. Ada, cuma juga bukan di situ tempatnya. Alif Saudara. Baris keduanya Ya, baris keduanya yang mana Pak? yang halaman 15 tadi Oke. itu yang lamnya double dua lam tuh Pak. Baris kedua kali itu Lito. Oke, litogin. Litogin apa yang ditanyakan Pak? double lam Sebaliknya kan masih kosong. Ya. Litogin sebentar. Ini ada saya kasih rumus satu lagi. Kenapa itu
Ya, nanti saya kasih rumus sedikit. Jadi ini memang ketika ada huruf lam di kasroh atau di fathah juga, kok terjadi ada dua lam. Nah, itu. Ya. Terjadi ada dua lam kan gitu kan. Jadi kita bingung juga gitu. Oke, asalnya coba Bapak buka dulu nanti di surat 2 surat Al-Baqarah ayat 2. Hudal lil muttaqin, lil muttaqin. Itu ya. Asalnya adalah al-muttaqin. Al-muttaqin. Di al-muttaqina. Kalau di sini ada li, di depannya ada li, ini dibuang alifnya. Maka terjadilah gini. Lil muttaqin. Sebenarnya asalnya li al muttaqin asalnya. Itu sudah rumusnya dari sononya itu. Ya pokoknya dari zaman sananya lah, dari Nabi Adamnya begitu. Kalau kemasukan ini li depannya, maka ini alif hilang dia. Maka kemudian terjadilah lil muttaqin. Sama juga di sini al tadi yang ditanyakan sama litogin, asalnya at-togin. Jadi asalnya at-togin. Asalnya at-togin ya, at-togin. Nah, at-togin. Kalau ketemu lam di sini li hilang satu. Jadi litogin. Ya, litogin. Litogina. Jadi hilang ini, masuk ini ke sini. Asalnya at-toghin, ya asalnya itu. Jadi kalau datang huruf lam, maka alifnya dibuang. Sama juga dengan Allah, sama juga dengan Allah. Ya. Sama juga dengan Allah. Ya, lafaz Allah ini lafaz Allah. Allahu. Datang lam jadi lillah. Lillahi. Sebenarnya asalnya li Allah. Li Allah ya asalnya. Begitu datang li, maka jadilah begini, lillahi, milik Allah. Sehingga lafaz Allah itu kalau dibuang banyak, ada salah satu nama yang kalau dibuang dia masih tetap namanya Allah. Apa itu? Ya Allah itu. Allah ya. Allahu dibuang alifnya, itu lillahi. Lillahi dibuang lagi lamnya, tinggal lahu. Dibuang lagi lamnya, tinggal hu. Itu hu juga Allah juga. Makanya ada zikir hu, ya maksudnya Allah. Dia laki-laki. Secara bahasa dia laki-laki. Iya, hu. Jadi Allah dibuang alifnya, tinggal lillah. Lillah dibuang lagi lamnya, lahu. Lam dibuang lagi, tinggal hu. Tapi tetap maknanya Allah juga. Coba uci Armisi. Ayo coba. Uci Armisi. Uci saja, uci. Nama saya sebenarnya Armisi, Bu. Armisi diuci-uci. Buang, Bu. Ininya nih, buang. Armis. Dibuang lagi S-nya. Dibuang lagi ininya. Dibuang lagi ininya. Ya. Gak jelas. Sudah gak jelas nama saya.
Tapi lafaz Allah dibuang alifnya lillah. Dibuang lagi lamnya lahu. Dibuang lagi lamnya hu. Nah, itu yang suka zikir pakai hu itu Kiai Safi Hazami. Kalau di Pondok Pinang. Nah, setelah zikir astagfirullah lalu Allah. Lama tuh Allah atau hu. Nah, iya maksudnya Allah itu. Makanya ada orang yang komen tuh, apa katanya zikir tuh hu? Dia belum belajar. Belum belajar dia, suruh guru dulu dia. Jadi hu itu ya Allah juga. Ini kalimat yang sempurna dibuang, tinggal satu huruf dan namanya tidak berubah, maksudnya tidak berubah, lafaz Allah. Ya, makanya Allah mengatakan saya ini Allah. Surat 20 ayat 13. Nah, itu. Ayat 14 bukan 13. Surat 20 surat Toha ayat 14. Innani anallah. Saya ini Allah. Nah, itu kepada Nabi Musa. Nah, Allah sudah ngasih tahu namanya kepada Nabi Musa, terus ke nabi-nabi berikutnya. Innani anallah. Saya ini Allah. Tadinya kita tidak tahu siapa Tuhan itu. Lalu Allah ngasih tahu sendiri, saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk ingat sama saya. Jadi kalau sholat itu sebenarnya kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Itu sholat itu membangun hubungan baik dengan Allah. Sehingga kalau membangun hubungan dengan baik dengan Allah, kira-kira kita kalau ngomong dalam sholat itu cepat-cepat atau pelan-pelan? Lama-lama. Berlama-lama atau sebentar? Nah, kayaknya sih kalau sudah satu rakaat kita sholat, tinggal 3 lagi kalau asar, kalau zuhur ya. Sudah 3 nih ya. Tinggal 2 lagi. Enggak, itu sih saya suka ngitungin rakaat saya. Sudah 2 nih ya. Tinggal 2 lagi. Begitu kita sudah 3 rakaat, tinggal 1 lagi. Sudah tinggal 1 lagi, tinggal salam saya, selesai kewajiban dengan Tuhan. Padahal itu kebutuhan kita. Sholat itu sebenarnya kebutuhan. Jadi makanya jangan pamer sholat, karena itu kebutuhan. Ya silakan kalau butuh. Mungkin ada orang nggak butuh. Kalau sholat tahajud ya kita butuh dekat kepada Allah. Nah, jadi kalau sholat masih kita sering pamer, berarti sholat bukan kebutuhan, masih sebagai prestasi. Prestis itu sudah masing-masingnya, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhannya diam-diam aja. Nama juga butuh kita, ya. Oke, tadi yang saya bilang tadi bukan surat 23, surat 26. Ayat 89 ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan datang kepada Allah, orang yang hatinya damai, hatinya bersih, hatinya itu sehat, hatinya itu berserah diri. Ya, hatinya berserah diri pada Allah. Ustaz, pertanyaan yang tadi bacaan Allah itu alif lam ha gitu kan. Kalau nggak salah tuh kalau ada kasroh di atas tuh yang jabar lah, kalau di dulu saya belajar jabar. Terus tadi itu dibacanya jadi lamnya tuh yang kedua jadi Panjang. lo gitu ya, lo. Tapi kalau dari JR lo ya. Kasroh Dari bawah lillah. la. Iya. Betul itu gitu ya. Ya. Ya, jadi itu tebal dan tipis. Tafkhim dan tarkik. Nah, kalau sebelum lafaz Allah itu di fathah, bacanya tebal, tafkhim. Kalau sebelum lafaz Allah itu di kasrah, itu dibaca tipis, tarkik. Ya. Bismillah, tidak ada bismillah. Alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Susah lagi ngomongnya juga. Ya. Boleh nggak kalau misalnya kita mengajarkan mendampingi orang yang sakratul maut gitu? Karena kadang-kadang kan nggak bisa Boleh.
Bahkan ketika sakaratul maut jangan dipaksa dia. La ilaha illallah. Diam dulu kita. Tidak, la ilaha illallah. Malah dia susah dia. La ilaha illallah. Kita diam dulu. Jangan cepat-cepat. Cuma mengingatkan kok dia juga tahu. Sangkanya kita yang tahu. Dia lebih tahu dari kita. Yang mau meninggal itu jauh lebih tahu dari kita. Malaikat sudah di dekatnya. Malaikat Israel sudah di dekatnya. Jangan la ilaha illallah. Pusing dia juga. Saya juga tahu. Saya ini lagi. Iya. Jadi jangan dipaksa juga, pelan-pelan la ilaha illallah. Terus kalau tidak bisa la ilaha illallah kepanjangan illallah. Kalau illallah juga masih panjang Allah. Allah. Jangan cepat-cepat. Pelan-pelan. Lalu jangan dikira, waduh ketika meninggal tidak membaca Allah kayaknya nih meninggalnya nih su'ul khotimah. Waduh udah kacau itu. Ya. Ya. Iya. Bisa jadi dia zikirnya di hati. Nah, orang itu. Jadi tidak di mulut. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Ya. Mohon balik di halaman 14 paling bawah. 14. Paling bawah Oke. itu kan ada aiza kunna. Yang saya mau tanya tuh ada hamzah, ada alif. Ya, Pak. Ya. Terus hamzahnya tuh nggak dipanggil satu huruf ya? Oh iya. Oke bagus. Ini hamzahnya berarti ada dua. Jadi aiza, ya. A jadi a iza. Jadi a iza. A-nya ini a istifham namanya yang pertama. Istifham. Ya, a iza istifham. A istifham. Di A-nya ini namanya adalah istifham. Istifham. Ya, istifham. Bentuk pertanyaan. Ya. Enak aja saja. Oh, ini dikoreksi. Enggak lah. Ya memang begitu penulisannya. Ya, begitu. Ya. Jadi Iya, kadang-kadang dia memang penulisannya cukup begitu aja. Iya. Ibu kalau ngomong begitu di tukang tulis ini, wah ibu dimarahin. Enak aja loh. Ini ya intermezzo ya, nggak serius ya supaya tidak ngantuk. Soal ini jam ngantuk ini. Tapi kelihatannya nggak ada yang ngantuk sih. Seger semua nih, wah luar biasa nih. Calon-calon orang baik nih ya, luar biasa ini. Ya. Oke, tadi saya lupa ya, tadi surat 26 illa man atallaha biqalbin salim. Itu orang yang akan datang kepada Allah, orang yang hatinya bersih, yang hatinya tunduk kepada Allah. Itu 2689 ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Benar ya, Bu Ayah. Itu ya. Ya. Oke. Nah, kita ini sudah di qalbin salim apa belum ya? Gak usah dijawab. Diam-diam aja. Diam-diam aja ya. Itu ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Namanya itu adatul hasar. Ya, jadi ada pertanyaan, kamu anak saya ya? Coba kalau jawabnya bukan, wah kacau malah. Malah kacau. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di mana tadi?
halaman sekarang kita 16. Ini yang sering banyak kurang tajam di halaman 16 nih. Ini ya bolehlah kita bilang supaya mantap ya. Ini kesalahan besar sekali kalau kita tidak menggunakan tasdid secara maksimal. Ya, setiap bacaan yang menghadap tasdid agar ditekan dan ditahan ya. Sebenarnya tidak ditahan ya, ini jangan juga maksudnya itu maksudnya tajam sebenarnya ini, bukan ditahan. Tidak kabaro, bukan begitu juga. Tidak, ya. Tapi tajam. Kabbaro, yukabbiru, rottala, yurattilu. Ulangi dari kabbaro, 1, 2, 3. Kabbaro, yukabbiru, rottala. Saya ingin dengar langsung dari ibu Dede, coba gimana itu takdir itu. Baris pertama. Iyalah, masa dilihatin. Oke, mic-nya mana minta? Sering kurang tajam ini di atas di sini ya, silakan. Kabbaro, yukabbiru, rottala, yurattilu. Ibu Ai silakan. Berikutnya baris kedua. Antaro, yu'athiru, ajala, yu'ajilu. Baris ketiga Ibu, bagus, silakan. Lahana, yulahinu, sahhara, yusahhiru. Halaman 17 Ibu, dari atas. Badala. Badala, Kurang tajam. badala, yubadilu, azana, yu'azinu. Pak Iding, silakan Pak Iding. Baris kedua, halaman 17. Pakai mic Pak, biar kedengeran. Pakai mic. Boleh Pak, silakan Pak. Terus kedua Pak ya. Baris kedua. Karoma, yukarrim, Wazjaro. yuwaddiru. Bapak, baris berikutnya. Fassaro, yufassiru, basyaro, yubasyiru. Bagus. Silakan halaman 18 baris pertama Pak. Ya, 18. Nassoha. Nassoha, yunassiru, wahsola, Ya, yufaddilu. bagus. Berikutnya silakan. Yukhotti'u. Nazzofa. Yunazzifu. Berikutnya silakan Pak Raswan pakai pengeras suara. Aba, yusok ibu, sororo, sororo, yusorriro, Yusawwiru. Soggoro. Soggoro, yusokbiru. Oke, berikutnya adalah ke belakang Ibu. Halaman 19 baris pertama Ibu. Kofafa, kofiku, wakotu, wakihu, Waqadha. wakodo, Ibu berikutnya silakan. Baris kedua halaman 19. sakana, yusakimu, amma, allama, yu'allimu. Bagus, berikutnya silakan Ibu. Baris ketiga halaman 19. Ammana, yu'amminu, manna, yumannimu,
Oke, berikutnya Ibu baris keempat halaman 19, silakan. Ka'annahum lu'lu'um maknun. maknun. Nah, sekarang sudah mulai huruf terakhir di setiap berhenti dibaca mati ya, Ulang ya Pak. silakan. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Terus ala sururin muttaqabilin. oke, lanjut berikutnya silakan. Walaqad ma'kaunahum mimma kalawahum. Nah, tasbihnya ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, ada 5 Bu, silakan. Ulang lagi. Walaqad Makan sih, makan. Bukan makan, makan. Langsung nasib lagi. Makan. Matikan huruf terakhir. Nah, ini tasdidnya ada 5 di sini. Ini ekstra untuk mentasdidkan huruf ke huruf lagi gitu ya. Wala qad makkannahum fima makkannakum fi. Coba bareng-bareng. Walaqad makkannahum fi makkannakum fi. Oh, banyak sekali di sini tasdidnya. Walaqad makkannahum fi makkannakum fi. 1, 2, 3. Walaqad makkannahum fi makan. Guna lagi tuh. Nah, makkannakum fi. Oke. Kalau barang-barang sih bagus semua ya. Oke, nggak apa-apa.